yang mencemarkan nama baik, melakukan penghinaan tidak hanya kepada saya tapi juga kepada ibu saya. Gitu. Jadi agenda hari ini adalah pemeriksaan saksi, yaitu ibu dan tante saya. Kemarin saya juga sudah melakukan wawancara atau dimintai keterangan, dan yang pertama kali itu saya sudah melaporkan netizen tersebut di Polda Metro Jaya. Jadi hari ini saya dimintai keterangannya di Polres Jakarta. Laporan Polda tanggal berapa? Laporan Polda waktu itu tanggal berapa? Tanggal bang? Ini saya ditemani juga oleh pengacara saya, Kak Agus. Di akhir tahun Desember 2020. Nah, untuk DM Instagram sendiri dari kapan? Itu sebenarnya bukan DM Instagram ya, tapi komentar di foto saya di Instagram. Dan sebenarnya saya orangnya cenderung cuek, apalagi seorang aktor atau aktris itu kan katanya harus siap untuk dikritik, dibully dan segala macam. Cuma sekarang saya mau bertanya juga kepada masyarakat ya. Kita kan lahir dari seorang ibu. Nah, ibu saya melahirkan saya dari rahimnya. Nah, ini rahimnya dikata-katain. Nah, sebagai manusia normal, apakah mau ibunya dikata-katain sama orang yang tidak dikenal? Itu poin pertama. Yang kedua, kalau ngata-ngatainnya saya mau lihat sih seberapa jago dan seberapa hebat netizen tersebut untuk mencela saya. Karena saya pasti akan cuek. Dan mudah sekali kok kalau misalnya saya nggak suka dengan komentarnya, paling tinggal saya blok. Nggak perlu saya capek-capek datang melaporkan ke polisi, terus kemudian saya bawa ibu saya yang sebenarnya secara usia juga sudah cukup berumur, reportkan ibu saya. Tapi orang ini kenapa saya laporkan? Tujuannya yang pertama adalah saya ingin tahu motif kenapa dia melakukan kata-kata yang amat sangat tidak pantas kepada saya dan ibu saya. Itu ada apa sebenarnya? Yang kedua, kalau memang orang ini punya masalah, ya kita selesaikan dulu lah secara baik-baik. Karena kita kan hanya manusia biasa. Apalagi ini sudah menyangkut ibu saya, di mana ibu saya ini jadi bertanya-tanya, sebenarnya saya ini punya salah apa sih sama orang itu? Dan ibu saya jadi ketakutan juga karena mendapatkan teror berupa kalimat-kalimat yang tidak pantas dari netizen itu, yang dimana netizen lain kalau tidak suka dengan peran yang saya mainkan di televisi karena mungkin saya jahat atau saya bagaimana, biasanya mereka akan memberikan komentar dan ditujukan hanya kepada saya. Jadi tolonglah jangan menyangkut pautkan keluarga, apalagi saya dididik dari kecil. Kalau terjadi suatu masalah, saya akan berada di barisan terdepan untuk membela harkat dan martabat keluarga saya. Saya ini anak tunggal, dan yang dikata-katain ini adalah ibu saya. Itu yang membuat saya kenapa mau melaporkan masalah ini sampai ke polisi. Kurang lebih seperti itu. Tadi ditambahin pelaporan pertama itu di tanggal 30 Desember 2020. Kata-katanya apa sih? Ada Pak? Kalau saya sebutin kata-kata di sini 1000% akan disensor. Nggak pantas, nggak pantas banget lah ya. Sangat tidak pantas. Rahim ibu saya dikata-katain. Terus saya dikatain dengan satu kata yang 1000% itu pasti akan disensor. Kemudian kata-kata itu ditujukan lagi kepada ibu saya. Nah, ibu saya ini kan nggak tahu apa-apa. Kenapa harus sampai disangkut pautkan di sini? Itu yang bikin saya nggak terima. Dan saya pengen ketemu lah sama orang itu. Saya kepingin berbicara baik-baik, bersilaturahmi, berkenalan. Kepingin tahu atas dasar apa sih sampai sebegitunya memberikan komentar. Kalau komentar-komentar lain mau kata-kata tidak pantas pun atau mau melakukan fitnah apapun terhadap saya sendiri, saya nggak ada masalah. Blok itu gampang, hitungan detik, nggak perlu saya capek-capek harus melaporkan kasus ini ke polisi. Itu yang mau saya tekankan. Tapi kenal nggak Bang dengan Nggak kenal saya sama orang itu, ketemu di mana juga nggak tahu. Untungnya akunnya masih ada sampai sekarang, tapi Aktif ya? komennya sudah dihapus. akunnya aktif? Akunnya saya tidak tahu aktif apa enggak, tapi akun tersebut masih ada, tidak hilang, dan komentar-komentarnya sih sudah dihapus, tapi kami sudah nge-print dan jejak digitalnya pasti bisa terlacak oleh polisi. Saya yakin lah, ini masalah kan sudah kurang lebih hampir 2 bulan, dan saya sudah ditemani oleh Kak Agus ini mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan oleh kepolisian.
Saya datang pertama melaporkan, saya datang kedua untuk dimintai keterangan, dan saya datang hari ini membawa ibu saya untuk dijadikan sebagai saksi. Mungkin kedatangan saya kemarin itu nggak terliput oleh wartawan. Saya juga nggak tahu, ini saya kaget banyak sekali di sini. Pasti ada satu kasus yang luar biasa nih, gitu. Dan itu menjawab kalau sebenarnya saya ini orangnya itu anti sensasi, anti yang namanya settingan. Dan saya selalu punya karya yang masih bisa dinikmati oleh masyarakat luas sampai detik ini. Gitu. Belum melaporkan ada upaya untuk Iya, dimintai keterangan. ke depan Bu. Dimintai keterangan bagaimana jalan ceritanya, saya tahu hinaan-hinaan itu, terus apa akibatnya terhadap saya. Itu tidak menjawab, saya tidak manggil orang itu karena saya berpikir biarkan aja, walaupun nanti dia mau komentar lagi silahkan, karena langkah yang saya lakukan ini sudah merupakan langkah yang tepat ya dan bagus, yaitu melaporkan ke pihak berwajib, dan itu adalah langkah yang saya lakukan sebagai warga negara yang baik di Republik Indonesia. Itu hanya ada satu akun atau ada akun lainnya lagi? Sebenarnya banyak banget ya akun yang memberikan komentar-komentar miring kepada saya, tapi semuanya itu saya cuekin, gak ada masalah gitu loh. Tapi cuma satu orang ini yang sampai menyinggung ibu saya dan ngata-ngatainnya itu parah banget. Itu yang bikin gimana ya, kayak naluri saya sebagai anak. Nah inilah yang mungkin ya saya mau tekankan untuk kesekian kali kepada netizen yang mungkin nonton wawancara ini. Saya tidak bermaksud untuk lebay. Saya bisa saja ngeblok atau nge-report akun itu, selesai urusan. Tapi saya kepingin tahu kenapa yang diincar itu juga ibu saya, ada masalah apa. Jangan sampai ibu saya bertanya-tanya menjadi resah. Lebih baik orang itu bisa tertangkap, kemudian bertemu dengan kami, berbicara baik-baik, kenapa sampai melakukan itu? Apakah sebelumnya punya masalah dengan kami? Ataukah hanya sensi nonton saya di TV? Atau mungkin orang itu juga pengen terkenal, nggak apa-apa, nanti kami juga akan bantu, tapi kami akan bantu pelaku tersebut terkenal atas dasar perbuatannya. Kalau begitu. Pasalnya Bang, mungkin Bang? Pasalnya Bang? Mungkin itu Kak Agus yang bisa jawab. Pasal 27 ayat 3 untuk pasal Agak jangan Bang. Bang, majuan bang. Pasal Majuan bang. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE untuk pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Masih menurut saya mungkin orang ini hilaf atau gimana kan kita nggak tahu ya, atau mungkin seperti tadi saya katakan orang ini pengen terkenal, ya nggak apa-apa, kita bantu juga orang ini jadi terkenal tapi atas dasar perbuatan.